Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih di dalam adabus suhbah, yaitu kita di dalam pembahasan al-haqqus tsalits, pada hak yang ketiga, wajib atas lisan untuk diam pada satu kesempatan, dan juga diminta untuk berbicara di dalam kesempatan yang lain. Jadi lisan ini ada kalanya kapan kita harus diam dan kapan kita harus berbicara. Saatnya kita harus diam, maka kita harus diam, wajib diam, dianjurkan diam atau bahkan wajib diam. Dan saatnya kita harus berbicara, ya wajib berbicara atau dianjurkan untuk berbicara, tidak boleh diam. Sebagaimana yang kemarin juga disebutkan pada waktu yang lalu, yaitu diam di dalam menyebut aib saudara kita, baik di hadapannya atau tidak di hadapannya, fi hadratihi wa fi ghaibubatihi wa fi ghaibatihi, baik di hadapan saudara kita atau tidak di hadapan saudara kita, fi ghaibatihi. Ghaibah itu tidak di hadapan saudara. Wa kama yajibu 'alaika sukutu bi lisanika an masawihi, yajibu 'alaika sukutu bi qalbik. Sebagaimana lisanmu diminta untuk wajib diam, untuk tidak menyebutkan, makna diam di sini tidak menyebutkan kejelekan saudara kita, begitu juga wajib atas hati kita atau hati Anda, hatimu semuanya, untuk diam, jangan menyebut dan jangan ngerasani. Lisan tidak boleh ngerasani, hati juga nggak boleh ngerasani. Ya, tidak boleh menyebutkan nama jeleknya saudara kita, hal-hal yang jelek. Ditutup-tutupi, itu lebih baik. Wa dzalika bitarki isaati dzan, itu dengan cara apa? Hal itu bisa didapat dengan cara meninggalkan su'dzan, sangka buruk dengan saudara kita, dengan teman sahabat kita. Karena fasu'dzan ghibatun bil galab. Karena su'dzan itu atau sangka buruk itu adalah merupakan sifat yang merupakan adalah bentuk sifat ghibah, tapi ghibah dengan hati. Su'dzan itu ghibah, sama dengan ghibah dosanya, tapi ghibah lewat hatinya. Karena kalau ghibah itu kan dibicarakan, dzikru akhaka bi dhahri ghaibihi, ya. Law kana sami'ahu ma la yakrahuhu. Dikatakan ghibah itu adalah dzikru akhaka, ya, dzikru akhaka lima yakrahuhu, dzikru akhaka lima yakrahuhu fi ghaibatihi, menyebutkan keburukan saudara kita dikala dia tidak ada di hadapan teman kita. Saya memburuk-burukkan Ustadz Abdurrahim di mana dia tidak ada di hadapan Ustadz Faruk, itu namanya ghibah. Yang kalau dia mendengar ucapan saya, dia akan benci. Ini Ustadz Ali ini gimana memburuk-burukkan saya di hadapan Ustadz Faruk, itu namanya ghibah. Nah, ghibah ini dosanya lebih besar daripada zina. Bahkan dikatakan dalam riwayat lebih besar dosanya daripada 30 kali zina dengan ibunya. Dosa ghibah ini. Jadi makanya kita tidak boleh ghibah dengan teman kita, apalagi dengan guru kita, apalagi dengan muallim kita, apalagi dengan orang-orang alim, apalagi dengan orang-orang arif billah, apalagi dengan para wali Allah, ulama. Tidak boleh, ya. Ghibah sekali dengan seorang ulama itu menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai ulama itu yang kau ghibahi memberikan maaf, baru kemudian kau mati dalam su'ul khatimah. Tapi kalau tidak memberikan maaf, engkau mati dalam keadaan su'ul khatimah, hatta taubat, hatta sholat, hatta apapun. Jadi tidak boleh ghibah apapun bentuknya, hatta kepada muslim biasa, orang biasa, hatta bukan kepada seorang muslim, maka tidak diperkenankan, tidak ada faedahnya, ya. Wa huwa manhiyun anhu aidan, bahkan itu adalah satu hal yang dilarang di dalam agama juga. Batasnya apa? Batasannya alla tahmila fi'lahu ala wajhin fasid ma amkana ma tahmilahu ala wajhin hasan, ya. Fa amma man kashafa bi yaqinin wa musyahadatin fala yumkinuka alla ta'lamahu wa 'alaika an tahmila ma tusyahidu ala sahwin wa nisyanin in amkan.
setiap segala sesuatu apa yang kau lihat, apa yang kau saksikan itu, lakukanlah dengan, usahakanlah dengan melupakan apa yang pernah kau lihat, melupakan apa yang pernah kau saksikan. Jadi dibawa segala perkara itu tidak di dalam perasaanmu lalu kemudian kau ungkapkan dengan saudaramu. Gak baik, gak bagus ya. Jadi apapun yang terjadi yang kau lihat di hadapan matamu itu kemudian kau lupakan saja sudah, tidak usah diingat-ingat. Taghaful. Kalau kau ingin mengingatkan orang tadi itu, ingatkan orang tersebut di hadapannya sendiri. Jangan kau ingatkan di hadapan orang lain atau bahkan kau kemudian menggunjingnya, menceritakan hal ehwalnya. Ini adalah termasuk daripada sangkaan yang dikatakan, yang seperti dikatakan tadi di atas adalah sangkaan yang tidak baik. Wa hadzal dzan yang qasimu ila ma yusamma tafarrusan. Prasangka itu terbagi menjadi ada beberapa hal. Ada prasangka yang dinamakan dengan sifat firasat, tafarrus. Ada sangkaan itu banyak macamnya. Adalah prasangka yang dinamakan atau yang disebut dengan sifat tafarrus, yaitu dengan sebutan tafarrus, yaitu firasah. Firasah ini kuat sekali. Wa huwa alladzi yustanad ila alamatin, tentunya ini semua disandarkan, firasat ini disandarkan dengan satu tanda, dengan satu alamat ya, ada indikasinya, ada indikasi, ada unsurnya. Fa inna dzalika yuharriku dhanna tahrikan daruriyan la yuqdaru ala daf'ih. Di sini ada satu reaksi dalam perkiraan atau prasangka itu, ada satu reaksi yang sangat kuat sekali yang tidak boleh tidak ada pada diri manusia, yang tidak bisa dilawan. Pasti ada. Itu namanya firasah. Besok akan terjadi begini, besok akan terjadi begini, nanti akan terjadi seperti ini. Itu namanya firasah. Nah, firasatnya orang yang suci batinnya, bersih batinnya, kuat sekali. Ya, ada harakah daruriyah, qawiyah sekali. Itu tidak bisa disangkal, tidak bisa ditolak. Ya, seperti itu. Wa ila ma mansya'uhu su'u'tigatika fihi. Ada juga perkiraan atau prasangka yang pertama adalah firasat, yang ada tanda-tandanya tadi, dan itu tidak bisa disangkal, tidak bisa ditolak, karena itu punya reaksi sendiri. Reaksinya tidak dengan ikhtiar kita, tapi dengan pemberian Allah Ta'ala. Ada yang kedua adalah tumbuhnya perkiraan atau prasangka tadi itu karena buruknya keyakinanmu terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Buruknya perkiraanmu, buruknya i'tiqadmu. Karena ada perkiraan begitu. Hatta yasdura minhu fi'lun lahu wajhan fayahmiluka su'ul i'tiqad ya ala an tunazilahu alal wajhil arda, sehingga kemudian dengan yang pertama adalah buruknya keyakinanmu tersebut membawa dirimu sampai akhirnya engkau menghadapkan wajahmu terhadap saudaramu tadi itu dengan sikap yang tidak enak, dengan sikap yang buruk, dengan sikap yang kurang disukai, yang dilihat dari tanda-tanda khususnya, entah dari raut wajahnya, entah dari sikapnya, entah dari kata-katanya, entah dari tulisannya, entah dari apanya. Orang kalau menulis SMS, kalau dia tengah marah atau dia kurang suka, pasti beda sama orang yang dia suka. Dari sifat SMS-nya saja, tulisan suratnya, tulisan tangannya berbeda, ya enggak? Nah, karena itulah dikatakan su'u'tigadika fihi. Ada kalanya mansya'uhu su'u'tigadika fihi, ada kalanya tafarrus, firasat tadi. Nah, firasat ini tidak ada yang dipunyai kecuali wali Allah, ulama, yang orang yang hatinya bersih, ya, yang sama Allah Ta'ala punya hubungan sangat kuat. Ada yang kedua adalah karena keyakinanmu terhadap seseorang atau keyakinanmu terhadap sesuatu tadi itu kurang begitu bagus, enggak baik atau buruk bahkan. Wa dzalika jinayatun 'alaihi bil batin. Ini adalah satu hal yang dikatakan dosa, tapi dosa batin. Satu perbuatan kriminal, tapi kriminal bukan dengan tangannya, bukan dengan kakinya, bukan dengan pukulannya, tapi dengan hatinya, dengan batinnya dia. Ya. Tindakan kriminal itu banyak, bukan tidak harus dengan tangan, tapi bisa jadi tindakan kriminal itu dengan sikap. Itu bahkan lebih menyakitkan itu. Ya enggak? Anda dipukul sama Anda tidak dihiraukan, itu lebih sakit tidak dihiraukan. Dipukul itu cuma sakitnya sejenak. Hari ini sakit, besok sudah selesai.
lukanya cuma hari ini saja, besok sudah sembuh. Tapi begitu Anda tidak dihiraukan dan Anda dicaci, Anda dimaki, Anda digunjing, ya, Anda tidak dihormati, diinjak-injak martabatmu, nah ini lebih bahaya, ini lebih sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan sekali. Makanya tidak boleh sampai itu terjadi pada diri seorang murid terhadap gurunya. Apapun yang terjadi tidak boleh. Tidak boleh, hatta gurunya salah. Tidak boleh ada satu asumsi murid itu mengatakan gurunya salah, tidak boleh. Saya ingat guru saya Al-Habib Husain bin Abdullah Segaf Gresik itu mengatakan tidak boleh ada seorang murid itu yusyarrid ala ustadzih, memberikan syarat kepada ustadznya. Kalau ustadz yang begini saya nurut, kalau tidak gini saya tidak nurut. Tidak boleh. Itu tidak boleh dipasang untuk murid. Tapi kalau untuk guru sama guru boleh. Tapi dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan, dengan syarat adalah ada sifat persaudaraan. Kalau begini saya senang, kalau gak begini saya ada hubungan dengan syariat. Kalau kau kemudian gak sholat jamaah, gak pantas lah. Kalau sholat jamaah kamu seorang guru, ya hubungan syariat, tapi dengan cara yang baik. Tapi kalau dengan guru sama murid, kawan dengan kawan, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Wa dzalika jarin fi haqqi kulli mu'min. Hal ini pasti berlaku dan terjadi pada setiap mukmin. Pasti ada ini jinayatun fil batin ini. Ada i'tiqad yang kurang suka, ada prasangka yang kurang suka dengan mukmin, ya enggak? Pasti itu. Semua orang terjadi. Semua orang itu terjadi. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas seorang mukmin kepada mukmin yang lain darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa malahu, tidak boleh dirampas hartanya. Tidak boleh. Ya, kalau miliknya dia kembalikan. Amanat sampaikan. Sebelum kemana-mana sampaikan amanatnya dulu. Kembalian uang baqiyatun nugud sampaikan kepada pemiliknya, baru kerjakan yang lain. Misalnya Ustadz Faruk disuruh beli, misalnya fulan tolong belikan saya kitab ini di toko sana. Nah, ada kembalian uang 30.000, kembalikan dulu ke Ustadz Faruk karena ini amanah. Tidak boleh Anda kantongi, dibelikan jajan, beli es atau beli apa, tidak boleh. Karena itu haknya. Ya, begitu pula kepada temannya yang lain ini. Harus kembalikan dulu haknya. Harus belajar mengembalikan haknya orang terlebih dahulu daripada haknya sendiri. Ya enggak? Haknya sendiri mau terserah. Ya, yang penting tidak luput dari haknya manusia dan haknya Allah. Mau dia hilang uangnya enggak apa-apa, yang penting punyanya sendiri. Tapi kalau punya orang lain jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai dikotori, jangan sampai direndahkan. Wa irdahu, dan juga kehormatannya enggak boleh, diharamkan sama Allah. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dihilangkan atau dirampas, kehormatannya tidak boleh direndahkan. Tidak boleh direndahkan, namanya enggak boleh direndahkan, namanya enggak boleh dihina. Nama saja tidak boleh. Ya enggak? Misalnya namanya Thohir, ya. Orang-orang sekarang nggak suka sama fulan Thohir, diganti dengan lawan katanya najis misalnya. Tidak boleh. Ya enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya enggak? Itu perkara-perkara seperti itu adalah hatta bentuk julukan. Julukan yang sifatnya kadang-kadang kita memberikan julukan kepada seseorang, walaupun julukan itu adalah dikenal di masyarakatnya, tapi dia menerima julukan itu kurang suka, enggak boleh. Enggak boleh dia. Ya. Wa an yudhanna bihi dhanna sau, dan juga Allah taala mengharamkan untuk mempunyai prasangka dengan prasangka yang buruk. Prasangkanya kok prasangka buruk, enggak boleh, harus husnudzan kepada orang itu, ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati, jangan sampai Anda dekat-dekat dengan sangka-sangkaan, prasangka, perkiraan, tidak boleh. Dikonfirmasi dong, kita bayun, ya, jangan disangka-sangka saja. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah satu berita yang sangat bohong. Ya enggak? Sekarang kan ada namanya berita hoax. Ya enggak? Itu jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Konfirmasi dulu, tabayun dulu, apakah betul begini, apakah betul begini, apakah betul begini. Nah, itu perlu untuk dipertimbangkan supaya kita enggak gampang-gampang kita menyangka orang. Dan
buruk sangka itu bisa menggeret orang kepada tajassus dan tahassus. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tahassasu wala tajassasu. Jangan Anda menjadi orang yang tahassas dan jangan Anda menjadi orang yang tajassas. Wala tagata'u, dan jangan menjadi orang yang tagata'. Tagata' adalah memutuskan hubungan antara saudara dengan saudara. Wala tadabaru, dan jangan saling berpaling satu dengan yang lain, membelakangi. Ya, kalau duduk begitu tidak mau jejer. Yang satu di sana, satu di sana. Enggak saling menyapa. Kalau dia melihat kita, kita tidak lihat dia. Begitu kita lihat dia, dia enggak melihat kita. Itu namanya wala tadabaru. Mau duduknya itu jauh, tapi kalau hatinya dekat-dekat, kamin ba'idin garib, kamin garibin ba'id, itu pasti ada. Tapi itu bukan itu yang dimaksud, bukan bentuk badan yang jauh atau yang dekat, tidak, tapi hatimu bagaimana dengan dia, benci ataukah tidak. Nah, itu jangan sampai terjadi sama kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikan diri kalian adalah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, bagaikan kalian ada di dalam surganya Allah. Enak kalau ada orang saling bersaudara itu, ya, kurang lebih sama orang itu. Jangan perfeksionis, jangan minta yang sempurna, kurang lebih, kecuali dia sudah sampai melanggar hak-haknya, sampai kemudian menciderai, nanti sampai terjadi sesuatu, lah itu harus dipertimbangkan. Ya, tidak boleh sampai kemudian Anda merendahkan, dan jangan sampai Anda kemudian melukai hatinya. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah begini, kalau Anda mengatakan seseorang begitu Anda bisa ditangkap, gak usah disebut, gak usah disebut orang itu, ya enggak. Kenapa Ustaz? Kan anak kan membela kebenaran, tapi caramu salah. Bukan begitu caranya membela kebenaran, ya enggak. Maka at-tajassus adalah apa? Fi tatallu'il akhbar, mencari kabar, menilik kabar, ya, mencari-cari berita, namanya tajassus. Bagaimana fulan? Apa yang terjadi di majelisnya fulan itu? Siapa saja yang datang? Kepo, ya enggak? Tajassus itu cari-cari, tujuannya adalah untuk merendahkan, tujuannya adalah untuk hegit, hasad, kurang suka, dengki, iri, benci, ya. Wa tahassus bil muragabah bil ain. Sedangkan tahassus adalah memata-matai, mengawasi dengan mata, itu namanya tahassus. Sedangkan tajassus adalah mencari kabar. Kalau digabungkan jadi dua, namanya apa ini? Ya namanya mata-mata lah. Kalau di Indonesia namanya jasus. Ya enggak, jasus itu kan dari tajassus. Jasus, mata-mata, ya enggak? Orang yang memata-matai. Fasatrul uyubi wat tajahul wat taghaful anhuma anha syimatu ahli din. Maka dengan menutupi aibnya orang tadi itu, dengan cara kita melalaikan perbuatan buruknya, atau reka-reka dia enggak ngerti, atau dia tajahul, taghaful, cuek, ya, cuek bebek, sudah terserah dia mau lakukan apa, yang penting dia tidak melanggar syariat, gitu loh. Pokoknya barometer kita itu jangan melanggar syariat. Kalau sampai melanggar syariat, nah kita boleh melakukan tindakan, tapi yang baik. Kalaupun melakukan tindakan yang bagus, jangan tindakan arogan, jangan tindakan yang kasar, jangan sampai memaki-maki. Hatta dia adalah orang yang jelek sekalipun akhlaknya, jangan dimaki, jangan dimaki, gak usah dikata-katain. Datangi saja orang yang bersangkutan, nasihati empat mata, itu lebih bagus. Sebab kalau sekarang Anda mengatakan seseorang yang akhlaknya buruk di depan podium, di atas mimbar dan lain sebagainya begitu, nanti orang yang berlaku jahat tadi itu semakin berbuat jahat, ya. Sehingga Anda menjadi aunan li syaitan, Anda menjadi penolongnya syaitan, hingga akhirnya syaitan akan justru mengobarkan kejahatan orang tadi itu, semakin berbuat 2 kali lipat, 3 kali lipat. Gara-gara apa? Gara-gara Anda memaki, gara-gara Anda melakukan satu tindakan yang bodoh. Jangan begitu caranya berdakwah itu, tidak seperti itu. Lihatlah bagaimana orang tua-tua kita, lihatlah bagaimana para sholihin dalam berdakwah. Wa yakfika tambihan ala kamalir rutbah fi satril qabihi wa idharil jamil. Cukuplah menjadikan satu peringatan kepada kita atau buat kita, yaitu kesempurnaan martabat, kesempurnaan tingkatan dalam menutupi kejelekan orang yang jelek dan menampakkan baiknya orang yang berbuat baik. Annallaha ta'ala wusifa bihi fid du'a. Menjadi lihat, Allah Ta'ala sendiri itu senang menutupi keburukan orang. Kalau kita ini, saya semua dan Anda semua ini, ditampakkan sama Allah Ta'ala keburukannya, gak ada yang mau dekat.
Ada yang mau dekat, karena orang semua berbuat jahat, ada dosanya. Gak ada yang mau dekat. Ini ternyata begini. Ternyata sama Allah Ta'ala, karena rahmatnya Allah ditutup dengan tirai indahnya Allah. Nah, sehingga dalam doa Allah Ta'ala disifati dengan sifat apa? Ya man adharal jamil wa sataral gabih. Wahai zat yang menampakkan keindahan atau yang indah dan menutupi yang jelek. Allah itu sifatnya begitu. Kalau mau ditampakkan semua sama kita, sama Allah, siapa diri kita ini? Tidak ada yang mau dekat. Tidak ada yang mau dekat sama orang-orang ini semuanya. Ya enggak? Di dunia ini orang akan kunci pintu rumahnya, sudah dia enggak mau ketemu orang. Hatta dirinya sendiri. Repot, ya enggak? Wal mardhiyu indallah man takhallaqa bi akhlaqih. Maka orang yang paling diridhai oleh Allah di sisi Allah adalah orang yang berakhlak dengan akhlaknya Allah. Apa itu? Menutupi kejelekan orang, menampakkan keindahan orang. Maksudnya dia barangkali begini. Ketika, makanya sampai kemarin disebutkan di dalam hadisnya Nabi ya, disebutkan bahwa al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafik yatlubul atharat. Mukmin itu selalu mencari daripada alasan orang. Kenapa dia enggak datang? Barangkali dia sakit. Oh enggak kok, 1 jam yang lalu saya lihat dia ada di mall. Barangkali dia lupa. Enggak, sudah diingatkan kok. Barangkali mungkin waktu kita ada acara itu istrinya sakit. Enggak, dia jalan sama istrinya 1 jam yang lalu. Mungkin dia tengah ngobatkan anaknya. Ambil 1 alasan sampai 70 alasan. Mungkin supaya tidak ada kebencian. Supaya enggak ada kebencian. Sampai sebagian ulama itu mengatakan, saya kepingin keluar daripada rumah, jangan ada berita tentang saudara saya akan keburukannya. Jangan jauhkan saya dengan saudara saya akan keburukannya. Gara-gara saya dengarkan ucapanmu, saya benci dengan dia nanti. Tak mau saya. Nah, orang mukmin itu seperti itu. Sebaliknya orang munafik cari kesalahan orang, cari luputnya orang. Nah, ya, tak boleh seperti itu. Fa innahu sattarul uyub wa ghafarudz dzunub. Lihatlah sifatnya Tuhan, yaitu selalu menutupi aib orang dan mengampuni segala dosa. Wa mutajawizun 'anil 'abid, dan selalu mengampuni dosa seorang hamba, semua hambanya. Fa kaifa la tatajawaz anta aman huwa mithluk. Bagaimana Anda, bukan siapa-siapa, kita ini cuma makhluk, bukan pencipta, kita makhluk yang lemah, yang rendah, yang hina, yang fakir, yang miskin kepada Allah Ta'ala. Kenapa Anda tidak bisa mengampuni dan memaafkan orang seperti Anda atau orang yang ada di atas Anda? Entah itu ustadzmu, entah itu orang tuamu, entah itu kakakmu. Wa ma huwa bikulli halin abdaka wala makhlukak. Padahal mereka bukanlah hamba sahayamu dan mereka bukan ciptaanmu. Engkau bukan pencipta, engkau bukan tuan yang berkuasa, enggak. Yang maafkan. Lebih baik kita punya sifat itu zaid qasir, kurang lebih kepada orang itu, ya. Jangan menjadi orang yang sempurna, minta sempurna. Semakin dalam Anda meminta sempurnanya orang, akan semakin Anda lihat cacatnya. Semakin Anda lihat, saya minta sempurna orang ini, semakin nampak cacatnya, Anda akan semakin benci sama dia. Ya, lebih baik kurang lebih sama orang, kurang lebih. Yang penting jangan sampai ngelanggar aturan, norma aturan ini. Di Mahat ini aturan syariat ada, tapi juga ada aturan pondoknya, diikuti dulu. Diikuti, ya enggak? Nah, itu untuk mendewasakan dan untuk menjadikan Anda menjadi seorang pribadi mukmin, talib ilm yang insyaallah alim, yang punya disiplin. Karena kalau Anda alim tidak disiplin, nanti kacau nanti, ya enggak? Harus disiplin tuh punya. Nabi Allah Isa alaihissalam pernah berkata kepada hawariyinnya, yaitu para murid-muridnya, 12 orang hawari itu, ya, ada 12 orang, 13 orang, 11 orang hawarinya Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa pernah berkata kepada kaum hawarinya, kaifa tasnauna idza ra'aitum akhakum naiman wa qad kashafatir rihu thawbahu anhu. Apa yang kalian perbuat ketika kalian melihat saudara kalian itu tidur, ketika dia tidur angin itu berhembus hingga membuka auratnya, membuka baju sarungnya sehingga nampak auratnya. Apa yang kalian perbuat ketika tersingkapnya sarungnya saudaramu yang dihembus oleh angin hingga nampak auratnya? Apa yang terjadi dan apa yang kalian lakukan ketika itu? Galu nasturuhu wa nughattihi. Sebagian ngahwari yang mengatakan, kami akan tutup auratnya, kami akan, ya, sembunyikan, ya, kami akan tutup, jangan sampai kelihatan orang auratnya, begitu kan? Qala bal takshifuna auratahu. Maka dia berkata, bahkan
sama berarti engkau telah membuka auratnya. Qalu subhanallah, man yaf'alu hadza? Ya, maka mengatakan, bagaimana kami nutupi kok dibilang kami membuka auratnya? Ya, tidak mungkin. Siapa yang berani melakukan begini? Masa ada orang datang disingkap auratnya malah dibuka auratnya? Siapa berani yang melakukan begini wahai Nabi Allah Isa alaihissalam? Faqala ahadukum yasma'u bil kalimati fi akhihi. Seseorang dari kalian yang mendengar satu kalimat tentang saudaranya, fayazidu 'alaiha wa yushayyuha bi'a'dhama minha, lalu ditambahkan berita jeleknya tadi itu dan disebarluaskan yang lebih jahat daripada itu, yang lebih besar daripada itu. Dia itu kalau ngambil uang tidak hanya 1.000. Oh iya, nah saya lihat sendiri itu bukan 1.000 lagi, 10.000 yang diambil. Wah, ya enggak? Bi'a'dhama minha. Dia itu memang pencuri ulung itu. Ya, memang dari sononya, dari bapaknya sudah pencuri. Wah, sudah lebih jahat lagi dia. Ya enggak? Itu dari orang tuanya, nenek moyangnya, atau abib-abibnya semuanya pencuri. Wah, repot ini. Manakibnya semua disebutkan. Nah, ini enggak boleh itu seperti itu. Ya enggak? Jangan sampai seperti itu kita. Nah, sedikit lagi wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu wa alam annahu la yatimmu imanul mar'i ma lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa aqallu darajatil ukhuwati ay yu'amila akhahu bima yuhibbu ay yu'amilahu bihi wa la shakka fi annahu yantadhiru minhu satral awrati wa sukuta anil masawi wal uyubi walau dhahara lahu minhu nakidu ma yantadhiruhu istadda alaihi ghaiduhu wa ghadabuhu fama ab'adahu anil insafi idza kana yantadhiru minhu ma la yadmiruhu lahu wa la ya'zimu alaihi li ajlihi wa wailun lahu fi nafsi kitabillahi ta'ala haitsu qala wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun fakullu man yaltamisu minal insafi aktsara mimma tasma'u bihi nafsuhu fahuwa dakhilun tahta muqtada hadhihi al-ayati. Naam. Annahu la yatimu imanul mar'i ma lam yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang itu tidak akan sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya dia sendiri. Maka derajat yang paling rendah, yang paling ringan, yang paling minim dari derajat antara saudara dengan saudara, hubungan persaudaraan, yaitu seseorang yang bermuamalah dengan saudaranya seperti dia bermuamalah dengan dirinya sendiri, atau seperti saudaranya bermuamalah dengan dia dengan cara yang baik, dia membalas muamalahnya juga dengan cara yang lebih baik. Dia memberi hadiah kepada saya sebuah buku, saya akan memberikan hadiah kepada dia 2 buah buku. Begitu loh ya. Saya memberikan kepada dia perhatian, dia memberikan saya 2 kali perhatian. Jadi itu adalah namanya tahadau tahabbu. Salinglah kau memberikan hadiah, maka engkau akan timbul saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Wala syakka fi annahu yantadhiru minhu satral aurah, maka tidak diragukan lagi kalau dia sampai menunggu dari saudaranya tadi itu untuk ditutupi auratnya, dan kemudian dia berdiam diri dari segala aib dan cacat saudara-saudaranya. Walau zahara lahu minhu nagidu ma yantadhiruhu ishtadda alaihi ghaiduhu wa ghadabuhu. Kalau sampai ada yang nampak sekali ya, yang mencabik-cabik atau yang membatalkan semua apa yang dia tutup-tutupi tadi itu, maka dia marah sekali. Saya berusaha menutupi, kenapa kau buka sendiri? Gitu loh ya. Jadi dia marah dengan saudaranya, saya berusaha menutupi, kenapa kau buka? Gitu. Jadi dia marah ketika ada orang lain membuka saudaranya, aib saudaranya, atau sang pemiliknya sendiri membuka aibnya dia sendiri. Saya begini, loh kenapa? Ya enggak, saya berusaha menutupi, kamu ini jangan sampai dihina orang, kok kamu sendiri yang ingin membuka dirimu sendiri, atau orang lain yang membuka aib saudara kita tersebut. Fama ab'adahu anil insaf, maka sungguh jauh dari sifat insaf,
dari seseorang yang bersifat insaf. Insaf itu insaf ya. Insaf itu adalah kembali ke jalan yang benar setelah dia berbuat salah. Idza kana yantadhiru minhu ma la yudmiruhu lahu wa la yazimu alaihi li ajlihi. Wa wailun lahu fi nasril kitabi haitsu qala wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yaitu neraka wail buat orang-orang yang memberatkan timbangan atau mengurangi timbangan begitu. Fa kullu man yaltamisu minal insaf, maka setiap orang yang punya sifat insaf tersebut, punya sifat yang baik ini tadi ini, insaf ini, aktsar mimma tasmahu bihi nafsuhu, akan lebih banyak jiwanya akan lebih banyak untuk memaafkan kesalahan orang lain. Insaf dia. Ya sudahlah, kurang lebih ya. Ya Anda sekarang insaf, ya Allah. Berarti ternyata selama ini saya berbuat kesalahan. Ya sekarang insaf. Jangan sampai diulang. Kalau diulang kebangetan berarti. Sudah sifat insaf ini sudah tasmah bihi nafsuh. Dan jiwanya sudah harus memaafkan orang ya, jangan sampai kemudian dia fahuwa dakhilun tahta muqtadha hadhil ayah, maka dia akan masuk kepada iqtidha ini ayat tersebut. Kalau sampai jiwanya tidak bisa memaafkan, maka seperti itu. Maka dikatakan jiwa orang tadi itu adalah jiwa yang betul-betul dididik untuk baik. Bagaimana caranya? Supaya baik jiwanya bagaimana caranya? Itu coba dipelajari supaya jangan sampai menjadi jiwa yang buruk di hadapan Allah Ta'ala dan jiwa yang buruk di hadapan semua manusia. Ada juga nanti insyaallah akan kita terangkan pada kesempatan besok pagi, besok sore, wa man sya'ut taksir fi satril aurah abis sa'yi fi kashfiha. Ada juga tumbuhnya daripada dhon tadi itu adalah didapat dari apa? Keteledoran di dalam menutupi aurat, keteledoran di dalam menutupi cacat saudara kita, atau berusaha untuk membuka auratnya malah. Sudah ditutupi, diusahakan untuk dibuka auratnya. Ini juga kebangetan. Sudah ditutupi sama saudaranya, kenapa dibuka? Nah, begitu ya. Termasuk juga yang namanya hal ehwal. Jadi kalau katanya kita punya guru-guru dulu waktu di pondok pesantren itu, kalau di pondok pesantren itu guru itu wajib su'udzon sama muridnya, wajib su'udzon. Guru itu wajib su'udzon. Tapi kalau murid gak boleh su'udzon sama gurunya. Kok gitu Ustaz? Tidak adil dong Ustaz. Ya itulah makanya seorang murid gak boleh ngasih syarat ke gurunya. Di sini kalian diuji. Ya, kalian gak boleh sampai membuat syarat kepada gurunya. Kok mempertimbangkan gurunya boleh, kita tidak boleh, tidak bisa. Karena guru wajib su'udzon itu untuk dalam rangka mendidik, bukan dalam rangka ingin mengkorek-korek kesalahan. Ya, dalam rangka ingin mendidik. Lihat anak tersebut itu kelincutan begitu, ada apa-apa dia? Coba diperiksa tasnya, barangkali ada apa-apa. Jadi su'udzon guru itu. Kadang-kadang su'udzonnya itu adalah membawa kebaikan. Bukan su'udzon sih namanya apa? Menjaga itu. Dalam rangka mendidik supaya dia jangan sampai kejeblos ke dalam lembah kesalahan ya enggak. Itu insyaallah mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita akan ungkapkan yang lebih luas lagi. Wallahu a'lam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah min khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.